Oke, selanjutnya kita akan mencari deviasi rata-rata. Apa itu deviasi? Deviasi adalah simpangan dari setiap nilai. Nah, kalau misalkan untuk materinya kita bisa baca sendiri aja di PowerPoint ya. Saya hanya akan menjelaskan tentang rumusnya aja. Nah, standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi kita harus menentukan dulu deviasinya. Nah, untuk menentukan deviasi, maka di sini kita harus membuat kolom lagi. Nah, rumus untuk mencari deviasi dulu adalah nilai tengah X dikurangi rata-rata hitung atau mean. Karena tadi kan kita sudah tahu ya nilai rata-rata tengahnya, nilai tengahnya itu di sini udah ada X, dan nilai rata-rata hitungnya juga sudah tadi dijumlahkan di sini itu 82,5. Jadi kita tinggal masukkan saja ke sini. Di sini X deviasi ya. Oke. X ini dikurangi nilai rata-rata hitung mean yaitu 82,5. 88,5 dikurangi 82,5 sama dengan 6. 86,5 dikurangi 82,5 sama dengan 4. 84,5 dikurangi 82,5 sama dengan 2. Ini positif. 82,5 dikurangi 82,5 sama dengan 0. 80,5 dikurangi 82,5 sama dengan minus 2. Dan ini minus 4 ya. 78,5 dikurangi 82,5 minus 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 6 ditambah 4, 10. 10 tambah 2, 12. 12 dikurangi 2. 10 dikurangi 4 sama dengan 6 ya. Nah, selanjutnya kita kuadratkan dari nilai deviasi tadi. Nah, nilai ini kita dikuadratkan. 6 dikuadratkan menjadi 36, 4 dikali 4 jadi 16, 2 dikuadratkan 4, 0 dikuadratkan 0, minus 2 dikuadratkan jadi 4, minus 4 dikuadratkan jadi 16. Nah. Terus kita kalikan fx aksen kuadrat. F-nya itu di frekuensi ini dikali dengan X aksen kuadrat ini. 1 dikali 36 sama dengan 36. Nah. Terus 4 dikali 16 sama dengan 48. 3 dikali 4 sama dengan 12. 8 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali 4 sama dengan 20. 4 dikali 16 sama dengan 64. Jadi fx aksen adalah perkalian dari frekuensi dengan x aksen kuadrat, yaitu perkalian frekuensi dengan deviasi yang sudah dikuadratkan ya. Ini hasilnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan fx aksen kuadratnya itu berapa? 36 tambah 48 tambah 12 tambah 0 tambah 20 tambah 64 adalah 180. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi kan rumusnya adalah standar deviasi adalah akar dari sigma fx kuadrat. Sigma dari fx aksen kuadrat yaitu ini 180 dibagi n. N adalah jumlah data. Jumlah datanya itu ini 24 sama dengan akar dari 180 dibagi 24 adalah akar dari 7,5 yaitu 2,73. Nah, ini cara yang Ibu tunjukin di PowerPoint ya. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua yaitu cara cepatnya. Jadi kalau misalkan kita baru punya data, misalkan datanya baru berbentuk seperti ini, terus kita disuruh mencari standar deviasi, ada cara cepatnya. Soalnya kalau misalkan menggunakan cara tadi agak ribet karena harus mencari dulu deviasinya kayak gini terus dipangkatkan. Nah, kalau misalkan dengan cara cepatnya ini cukup kita menaruh angka 0 di frekuensi yang paling banyak. Menaruh angka 0 di frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling banyak itu adalah di sini ya, di angka 28 di kelas 82 sampai 83. Berarti di sini kita tulis angka 0, ke atas plus, ke bawah minus. Ke atas plus 1 plus 2 plus 3, ke bawah minus 1 minus 2. Terus
tabel selanjutnya kita mencari f(x) aksen. Frekuensi dikali x aksen ini dikali ini. Kita kalikan 3, 6, 3, 0, 5 dikali 1 minus 5, 4 dikali 2 minus 8. Terus kita jumlahkan 3 tambah 6, 9, 9 tambah 3, 12. 12 dikurangi 5, minus 7, 7 dikurangi minus 8, 7 dikurangi 8 adalah minus 1. Setelah itu kita mengkuadratkan dari x kuadrat. 3 dikuadratkan menjadi 9, 2 dikuadratkan jadi 4, 1 dikuadratkan jadi 1, 0 dikuadratkan 0, minus 1 dikuadratkan 1, minus 2 dikuadratkan 4. Jumlahkan 9, 4, 13, 2, 14, 14 tambah 5 berarti 19. Terus setelah itu kita cari f(x) aksen kuadrat, perkalian dari f dikali x aksen kuadrat. 1 dikali 9, 9, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 1, 3, 8 dikali 0, 0, 5 dikali 1, 5, 4 dikali 4, 16. Kita jumlahkan, jumlahnya adalah 45. Nah, kita masuk ke rumus. I adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 2 dikali akar dari sigma f(x) kuadrat, berarti ini ya, 45 per n-nya jumlah datanya itu 24 dikurangi sigma f(x). Sigma f(x) berarti sigma f(x) itu ini ya, minus 1 per n jumlah datanya itu 24 dikuadratkan. Oke, sama dengan 2 dikali 45 dibagi 24 adalah 1,875 dikurangi minus 1 dibagi 24 adalah 0,0417 kuadrat. 2 dikali akar dari 1,875 dikurangi 0,04717 dikuadratkan menjadi 0,0017. Jadi 2 dikali akar dari ini dikurangi ya, tinggal dikurangi jadi 1,873. Itu 2 dikali akar dari 1,873 adalah 1,36. 2 dikali 1,36 sama dengan 2,73. Nah, hasilnya ini. Kita bandingkan dengan tadi apa sama atau tidak nih. Ini hasil dengan cara yang tadi ya, 2,73. Ini juga sama 2,73, berarti caranya sama. Jadi kita bisa menggunakan cara ini, bisa juga menggunakan cara ini. Tapi kalau misalkan kata ibu di soal itu kita dikasih ketentuan bisa cara pendek atau cara panjang kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi.